Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Allah yang kita puji. Kepada Allah kita memohon pertolongan. Kepadanya kita memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, yaitu tentang sebab-sebab ampunan di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan banyak sekali sebab-sebab turunnya ampunan dari Allah. Apa saja sebab-sebab ampunan tersebut? Yang pertama, melakukan puasa di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Yang kedua, melakukan sholat taraweh atau tahajud di dalam bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa melakukan sholat pada malam hari di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, melakukan sholat dan ibadah di malam Lailatul Qadar, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini merupakan malam yang penuh berkah, yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Dan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa melakukan sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Yang keempat, memberi iftar atau makan minum untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man fattara shaiman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa waqobatihi minan nar." Barang siapa yang di bulan Ramadan memberi iftar kepada orang yang berpuasa,
niscaya hal itu menjadi sebab ampunan dari dosa-dosanya dan pembebasan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Yang kelima, memperbanyak istighfar. Memohon ampun serta berdoa ketika dalam keadaan puasa, ketika sedang berbuka atau makan sahur. Doa orang puasa adalah mustajab, baik ketika dalam keadaan puasa ataupun ketika telah berbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar berdoa, dan Allah menjamin mengabulkan segala permohonan dari doa-doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku mengabulkannya untukmu. Surat Al-Ghafir ayat 60. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan yang artinya ada 3 macam orang yang tidak ditolak doanya. Di antaranya disebutkan orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim memperbanyak doa dan zikir dan istighfar di setiap waktu. Terlebih-lebih pada bulan Ramadan. Ketika sedang berpuasa, berbuka, ataupun sedang sahur. Di saat itulah Allah turun di akhir malam. Sebagaimana sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan yang maha suci dan maha tinggi turun pada setiap malam ke langit dunia, yaitu ketika masih berlangsung sepertiga malam yang akhir, seraya berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan untuknya. Barang siapa memohon kepadaku, niscaya aku memberinya. Dan barang siapa memohon ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Hadis riwayat Muslim. Maka kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari senantiasa kita pergunakan waktu kita untuk memperbanyak istighfar. Insya Allah itu akan menjadi asbab diampuninya segala dosa-dosa kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa manfaat khususnya untuk saya pribadi dan pada umumnya kaum muslimin muslimat sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah.